Halo para sahabat, mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, dan banyak rezekinya para sahabat. Nah, untuk kali ini kebetulan di belakang rumah ada kebun jagung yang sudah dipanen dan sudah lama pohon jagungnya mengering para sahabat. Apakah pohon jagung itu bisa dijadikan untuk pupuk kompos? Itu jelas sangat bisa para sahabat. Nah, seperti ini kita ambil saja pohonnya, kita tebang-tebang saja pohon yang keringnya itu kita manfaatkan. Juga kita harus membawa rumput hijau juga atau gulma yang ada di kebun tersebut, kita bisa ambil dan kita bisa juga manfaatkan. Itu jangan dibuang, cukup berharga para sahabat. Kenapa harus menggunakan bahan yang hijau dan yang kering? Karena untuk bahan yang hijau ini seperti ini adalah sumber daripada nitrogen. Untuk tanaman kering atau daun kering dan lain sebagainya adalah sumber daripada karbon. Nah, itu harus bercampur para sahabat. Tapi ada keunikan para sahabat dari batang jagung ini. Nah, seperti ini batang jagungnya para sahabat nih. Batang jagung ini mengandung selulosa yang tinggi para sahabat dari zat lignin yang ada pada batangnya ini, yang bisa mempercepat proses dekomposisi jikalau kita buat pupuk kompos. Dan juga kalau kita malas memotong, bisa dikuburkan saja langsung di kebun kita para sahabat. Tapi kita akan mengemas di dalam karung, bisa juga dicacah. Kalau ukuran bisa disesuaikan, tidak dicacah pun dilipat-lipat itu bisa. Kalau saya ini dicacah dahulu para sahabat. Nah para sahabat, setelah dua bahan ini sudah tersedia, terutama nih batang jagung. Nah, ini ada gulma atau rumput liar. Ini kalau di saya babadotan. Terus ini bolostrong yang bunganya seperti ini. Terus ada ciplukan dan lain sebagainya di belakang rumah, di kebun. Nah, setelah dicacah, nah bagaimana pengemasan di dalam karungnya? Nah, sekarang kita kemas di dalam karung para sahabat. Dan juga para sahabat, sebelum kita kemas di dalam karung, ini ada keunikan juga para sahabat untuk batang jagung ini. Batang jagung ini mirip bambu para sahabat nih, mirip bambu. Nah, seperti ini. Nah, kalau batang seperti ini apa namanya ininya, nah ini bisa langsung diaplikasikan. Juga daun-daun jagung yang sangat kering ini langsung diaplikasikan ke dalam pot ataupun polybag untuk dijadikan kompos juga bisa para sahabat, karena ini cukup remah loh, cukup remah untuk daun jagung ini para sahabat nih, bisa langsung diaplikasikan. Tapi kalau saya ini ya kita masukkan dulu lah ke dalam karung, karena sayang juga ini banyak rumput hijau juga dan ini. Nah, sekarang kita kemas para sahabat nih. Untuk pengemasan saya menggunakan karung ukuran 50 kg para sahabat nih. Kita siapkan, kita tilep dulu supaya memudahkan untuk memasukkan daripada bahan-bahan ini. Yang pertama adalah masukkan dulu yang mengandung unsur karbon para sahabat, yaitu jagung tuh. Kalau dipotong-potong kan memasukkannya enak para sahabat nih. Ini daun-daun yang remahnya juga saya masukkan para sahabat nih. Masukkan saja. Nih, masukkan. Nah, kira-kira sudah agak banyak seperti ini sebagai lantainya, sebagai dasarnya para sahabat nih. Ini dasarnya, bisa dikatakan dasarnya ini. Masukkan gulma tadi para sahabat nih yang hijau. Nah, untuk ukurannya atau takarannya disesuaikan saja, tidak menjadi masalah para sahabat nih. Nah, ini kan mengandung nitrogen para sahabat nih, mengandung nitrogen. Masukkan kembali yang mengandung unsur karbon. Nah, jadi kenapa? Karena nanti pupuk hijau atau gulma ini akan mengeluarkan seperti keringat, akan menguap para sahabat. Jadi yang membuat pupuk kering ini atau daun kering ini menjadi basah dan mikroorganisme akan bekerja. Misalnya saya punya
serbuk gergaji boleh dimasukkan. Nah, karena serbuk gergaji itu kan kering, sahabat, boleh dimasukkan. Masukkan lagi ini dicacah boleh. Kalau untuk gulma ini tidak dicacah juga tidak apa-apa. Kalau saya tidak dicacah, males para sahabat. Nah, seperti ini saja. Nah, misalnya ada serbuk gergaji maupun bekas log jamur, masukkan para sahabat. Nah, masukkan saja seperti ini. Ini lumayan ada 2 para sahabat nih. Nah, lumayan, masukkan saja. Nah, masukkan lagi yang keringnya seperti ini saja para sahabat nih. Masukkan lagi yang kering seperti ini para sahabat. Sesudah masukkan lagi gulma. Misalnya kalau ada sampah dapur, nah misalnya ada sampah dapur seperti ini, masukkan saja. Nah, tidak apa-apa, tidak masalah. Daun pisang hijau masukkan saja. Ada daun pisang hijau nih, masukkan saja. Terus ditumpuk karbon nitrogen atau sampah kering, sampah hijau atau sampah basah, atau daun hijau atau sampah dapur. Dan lagi ini, jadi sayang karena cepat remah kalau untuk batang jagung. Tuh, udah agak penuh para sahabat, tapi nanti juga kalau batang jagungnya kecil-kecil, ngirisnya cukup enak dimasukin karung seperti ini. Nih, misalnya tidak ada daun jagung, pakai daun apa bisa. Tidak ada batang jagung yang kering, pokoknya bisa menggunakan yang kering-kering para sahabat. Terus misalnya ada daun bambu kering, bisa. Nah, ini udah penuh para sahabat. Apa yang harus kita lakukan? Saya akan menyiramnya dengan air leri para sahabat nih. Siramkan air leri secara merata. Jangan banyak-banyak para sahabat, bocor. Karena kalau karung ini cepat merembes ke bawah para sahabat nih. Mohon maaf nih, banyak anak-anak bermain para sahabat. Nah, seperti ini. Sesudah dicampur air leri, kemudian ikat dan simpan di tempat yang tidak terkena cahaya matahari para sahabat. Nah, mungkin sekian para sahabat sekilas tentang bagaimana memanfaatkan batang jagung untuk dijadikan kompos. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.